Karena hanya dengan kita percaya akan kekuatan hidup yang ada dalam diri kita, kita itu akan merasakan bahwa dunia ini itu indah, dunia ini asik, dan dunia ini itu seperti keindahan yang ada dalam surga. Apalagi kita mengetahui masing-masing kekuatan dari seluruh bapak kita. Oh, kekuatan api mempunyai kekuatan ini, ya daya kekuatannya ini, air ini, angin ini. Kekuatan itu kan bisa kita gunakan. Untuk apa? Ya untuk apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, untuk memayu hayuning kekuatan itu kita gunakan agar diri kita itu bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, bukan bermanfaat untuk diri sendiri, bukan bermanfaat untuk wah saya punya keinginan ini harus tercapai, harus terwujud, harus seperti ini, ya kan. Dan kita sendiri itu lupa bahwa sekitar kita juga punya keinginan. Itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh digunakan untuk itu. Justru kekuatan Jurpapat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang sekitar kita dulu, bahagiakan mereka dulu. Jadikan diri kita itu bermanfaat untuk lingkup kecil kita dulu, nyampe luas lingkup besar, nyampe luas lingkup besar lagi. Karena itulah inti dari kita mempelajari atau mengenal jati diri itu, biar ke arah ke situ, biar kita itu bermanfaat. Buat apa kita mengenal jati diri, mengenal diri sendiri, mempelajari dulu papat kalimat pancar, kalau hanya untuk kepentingan dan keinginan diri kita sendiri? Buat apa? Toh itu akan menanamkan duka lebih dalam. Justru dengan mengenal papat kalimat pancar ini dan mengetahui hukum alam yang ada, hukum gravitasi, hukum jagat alih jagat raya, ya enggak, hukum magnetis, hukum permohonan, hukum timbal balik dan lain sebagainya, banyak sekali hukum-hukum ya, hukum-hukum alam yang diajarkan oleh leluhur. Intinya buat apa coba? Biar kita ini bermanfaat. Kita itu mau atau bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Seperti kucing yang ada di depan kita ini, bagaimana saya mencurahkan kasih dan sayang kita kepada kucing, biar kucing ini hidup, kucing ini merasa nyaman, kita juga menghormati keberadaannya. Karena di dalam kucing itu ada hidup, di dalam tubuh setiap orang juga ada hidup, di dalam binatang-binatang apapun juga ada hidup di dalamnya. Di dalam alam semesta keseluruhan ini juga semuanya itu diliputi oleh hidup. Karena hidup itulah kita harus bermanfaat buat hidup dia. Nanti dengan sendirinya kebutuhan kita itu akan dipenuhi sama hidup kita sendiri. Permasalahan kita akan diselesaikan sama hidup kita. Karena apa yang kita lakukan? Saya telah berbuat baik kepada semua hidup, binatang, tumbuhan, alam sekitar. Kita melestarikan alam sekitar, kita mencemari lingkungan. Kita lakukan dengan tindakan-tindakan kecil tadi. Itulah gunanya. Kalau kita tidak mampu untuk membuka diri, kalau kita tidak mampu untuk membuka diri, di mana kita selalu tertutup dengan diri kita sendiri, di mana kita selalu memikirkan apa yang kita butuhkan, hanya kita memikirkan apa yang kita inginkan, dan kita hanya memikirkan apa yang kita
ingin kita rasakan. Kalau selama kita menutup diri, selama itu kita tidak akan merasakan keindahan yang sebenarnya. Selama itu pula kita memperbudak hidup, di mana hidup ini mau tidak mau harus mengikuti dan memenuhi apa yang menjadi kehendak kita. Hidup dijadikan budak sama kita sendiri. Karena apa? 4 anasir ini tidak akan mampu bergerak. 4 anasir ini tidak bisa apa-apa kalau tidak disertai dengan hidup. Kita harus bisa mampu open, membuka diri, jangan menutup diri. Kita harus mampu menerima semuanya, perhatikan semuanya, perhatikan yang ada di lingkungan kita. Bahagiakan dulu, penuhi dulu kebutuhan orang lain, penuhi dulu keinginan-keinginan orang lain. Jangan egois, jangan saya punya kepentingan A, saya punya keinginan A, ya kan? Padahal orang lain punya keinginan B. Harus A dulu, nggak boleh. Kalau sudah mengenali jati diri sendiri, itu justru penuhi dulu keinginan-keinginan B, C, D, penuhi dulu. Kalau semuanya sudah terpenuhi, ya kan, dengan sendirinya keinginan pribadi kita akan terpenuhi secara otomatis. Jadi kita itu gak perlu sibuk dengan keinginan kita, tidak terlalu sibuk dengan harapan-harapan kita, tidak terlalu sibuk dengan apa sih yang kita butuhkan, karena itu akan secara otomatis terpenuhi kalau kita mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan dari hidup yang di luar dari tubuh kita. Itu kan tujuannya kita mengenali diri sendiri, tujuannya kita mengenali juru 4 kali mau pancer. Udah kenal juru 4 kali mau pancer, sudah ngerti juru 4 kali mau pancer, tapi tidak ada kepedulian di dalamnya, sama aja bohong, sama aja bohong. Mempelajari juru 4 kali mau pancer tapi masih penutup diri, ego kita itu masih gede. Saya itu sudah ngepel, saya sudah nyapu, saya sudah apa, tapi saya masih aja disalahin. Itu namanya ego. Ya Allah, ego. Masa ya sih nggak dihargai sama sekali pengorbanan saya? Masa sih nggak dianggap sama sekali? Kok saya masih disalahin? Itu namanya ego. Masih mementingkan diri sendiri, masih melihat kebutuhan diri kita sendiri. Coba kita berpikirnya kembalikan, saya penuhi dulu kebutuhan ini yang di luar diri kita, maka kebutuhan kita sendiri akan terpenuhi dengan sendirinya. Itu secara otomatisnya. Jadi kita nggak usah sibuk memenuhi apa yang kita inginkan. Kita tidak sibuk dengan apa yang kita harapkan. Kita tidak sibuk dengan apa yang kita butuhkan. Kita lapar, Nel. Kan kita butuh makan. Maka dalam ajaran Jawa kan diajarkan kita untuk puasa. Tidak makan, tidak minum. Pada saat kita merasa lapar dan kita butuh makan, dan ternyata ada kucing yang kelaparan, kita tidak mampu memberikan kucing yang kelaparan ini. Buat apa puasa laku-laku dari Jawa itu gak ada gunanya. Iya. Karena inti dari laku ini biar kita itu mempunyai welas asih. Perhatikan dulu kucing yang di sebelah biar jangan sampai kelaparan. Perhatikan dulu sekeliling kita, apakah ibu, adik, tetangga kita ada yang kelaparan enggak? Kalau masih ada yang kelaparan, berikan dia dulu. Walaupun kita sendiri kelaparan, belum makan, belum minum, kan sudah diajarkan. Enggak makan 3 hari 3 malam aja kita sehat. Enggak makan 7 hari 7 malam aja kita enggak apa-apa. Enggak makan 41 hari 41 malam juga enggak apa-apa. Kenapa kita masih egois?
Kenapa kita tidak memberikan makan kepada sekeliling kita dulu? Ya, mereka kan juga bisa nggak sih kayak gitu. Dia nggak tahu. Hanya yang memiliki kesadaran diri sendiri, yang memiliki pengetahuan tentang jati diri ini yang mampu melakukan itu, Nek.